Sistem Super Devouring. Bab 81, Belalang Sembah mencoba menghentikan kereta perang. Tuan benar-benar murah hati. Dia memberiku 3 juta tael emas sekaligus. Yesuan berpikir dalam hati. Tanpa disadari, status Zhou Chang di hatinya juga telah meningkat pesat. Pada saat ini, tetua yang menjaga gunung tiba-tiba berteriak, pertempuran pertama adalah antara Huo Yuan dari Sekte Liu Yun dan Zhu Hong dari Sekte Lietian. Mendengar ini, Yesuan mengepalkan tinjunya ke arah Huo Yuan di sampingnya dan berkata, "Kakak senior, sudah waktunya bagimu untuk menunjukkan keahlianmu." "Haha, kalau begitu aku pergi dulu." Huo Yuan tertawa dan melompat ke atas panggung. Dinglong dan Su Seng juga menunjukkan ekspresi aneh di wajah mereka. Meskipun mereka dan Huo Yuan sama-sama pernah dikalahkan oleh Yesuan sebelumnya, mereka masih sangat yakin dengan kekuatan Huo Yuan. Begitu pula dengan Guan Yulan, karena saat Yesuan masih di rumah, dia juga pernah menantang Huo Yuan, namun dia kalah, jadi sekarang dia hanya orang ketiga di Sekte Dalam, bukan yang kedua. Seorang murid bernama Zhu Hong dari Sekte Lietian telah melompat ke atas panggung. Dia dan Huo Yuan berjalan menuju sisi tetua Soushan. Huo Yuan, Zhu Hong. Keduanya mengepalkan tangan. Tetua penjaga gunung di samping berkata tanpa basa-basi lagi, ada 2 aturan dalam kompetisi ini. Pertama, kamu tidak boleh menyebabkan kematian siapapun. Kedua, kamu kalah jika jatuh di luar arena. Aturannya sederhana, dan kedua pria itu mengangguk. Jika kamu mengerti, mari kita mulai. Setelah mengatakan ini, Penatua Soushan melangkah mundur. Huo Yuan dan Zhu Hong juga mundur sedikit, dan setelah saling memandang selama beberapa detik, mereka tiba-tiba menyerang. Tangan guntur. Pertarungan baru saja dimulai, dan Huo Yuan menggunakan jurus andalannya, seni bela diri tingkat 7 tangan petir, yang merupakan jurus yang sama yang digunakannya saat melawan Yesuan. Dia menyerang dengan sangat cepat, dan hanya Yesuan yang bisa bereaksi tepat waktu. Akibatnya, pemuda yang bernama Zhu Hong terkena telapak tangan ini tepat di dada. Ledakan. Terdengar suara teredam, diikuti oleh 2 suara teredam lagi. Ledakan. Ledakan. Zhu Hong terkena 3 gerakan sekaligus dan kemudian terjatuh ke bawah ring. Huo Yuan menang. Ketika tetua Soushan meneriakkan kata-kata ini, seluruh tempat latihan bela diri menjadi mendidih. Hahaha, kakak senior Huo memang pantas menjadi yang kedua di Sekte Dalam. Dia membunuh lawannya dalam hitungan detik. Zhu Hong ini pasti kuat karena dia dikirim oleh Sekte Lietian untuk berpartisipasi dalam kompetisi, tetapi kakak senior Huo lebih kuat. Sekte Liu Yunku telah dikalahkan 5 kali berturut-turut. Kali ini kita akhirnya bisa membalikkan keadaan. Para murid di tempat latihan bela diri bersorak. Pada saat yang sama, di stand timur, wajah Li Haodang juga tidak terlihat bagus. Meskipun kekuatan Zhu Hong tidak kuat, dia tetaplah seorang murid yang dilatih oleh Sekte Lietian. Bagaimana dia bisa terbunuh seketika? Guru Li, terima kasih atas kebaikan Anda. Zhou Chang sedang dalam suasana hati yang baik. Terkadang, wajah lebih penting daripada uang. Tidak diragukan lagi bahwa kali ini Sekte Lietian menderita kehilangan muka yang besar. Ketua Sekte Zhou, teruskan saja menonton. Li Haodang mendengus dingin. Faktanya, kecuali Fan Yue, mereka yang datang ke Sekte Liu Yun untuk berpartisipasi dalam kompetisi antara kedua sekte kali ini tidak mewakili kekuatan Sekte Lietian yang sebenarnya. Zhu Hong bahkan tidak menduduki peringkat 10 besar di Sekte Lietian. Namun, kebanyakan orang di Sekte Liu Yun menganggap Zhu Hong sebagai salah satu dari 10 master teratas di Sekte Lietian. Dalam permainan ini, Huo Yuan meraih kemenangan pertamanya dan moralnya pun meningkat pesat. Berkat aturan itu, dia masih bisa terus bertarung. Huo Yuan juga sangat cerdas. Karena ia mampu bertarung terus-menerus, ia menggunakan seni bela diri terbaiknya sejak awal, yang menghemat energi fisik dan spiritual. Pada pertandingan kedua, Sekte Lietian mengirimkan seorang pendekar pedang. Namun, kekuatannya bahkan lebih lemah dari Zhu Hong, dan Huo Yuan menjatuhkannya dari panggung hanya dengan 2 telapak tangan. Pada pertandingan ketiga, orang yang dikirim oleh Sekte Lietian lebih kuat dari 2 orang sebelumnya, jadi Huo Yuan berusaha keras untuk mengalahkannya. Meski menang, Huo Yuan sudah kehabisan tenaga. Bukan saja dia terluka, tetapi dia juga hanya memiliki sedikit kekuatan spiritual tersisa.
Orang yang sekarang berada di medan perang adalah seorang pendekar tingkat menengah ke-8 ilmu bela diri Sekte Lietian, yaitu penguasa kota muda Wanjin, Zhang Xiang, yang dikalahkan Ye Xuan hari itu. Ini akan menjadi pertandingan keempat antara Huo Yuan dari Sekte Liyun dan Zhang Xiang dari Sekte Lietian. Saat suara penatua Soushan terdengar, Zhang Xiang yang tampak sangat meminta maaf, akhirnya melangkah ke atas panggung. Sial, siapa ini? Dia terlihat sangat. Dia sangat jelek. Perutku mual. Ya Tuhan, aku akan menutup mataku dulu. Aku akan menceritakan akhir ceritanya nanti. Penampilan orang ini terlalu unik. Kurasa kekuatannya tidak begitu bagus. Aku khawatir kakak senior Huo bisa mengalahkannya hanya dengan satu gerakan. Di luar tempat latihan bela diri, perut banyak orang sudah mual. Banyak murid perempuan yang memejamkan mata dan tidak ingin menonton perlombaan tersebut. Di tempat latihan bela diri, Zhang Xiang perlahan berjalan menuju Huo Yuan dengan ekspresi yang sangat muram. Yang paling dibencinya adalah orang yang menyuruh-nyuruh dia melakukan sesuatu. Namun, ada ribuan pengikut Sekte Liyun yang duduk di luar tempat tersebut, dan dia tidak bisa melampiaskan amarahnya kepada mereka. Namun kini dia punya cara bagus untuk melampiaskan kemarahannya. Huo Yuan. Sekarang, aku memberimu kesempatan. Turunlah dari ring sendirian, kalau tidak, kau akan mati dengan menyedihkan. Zhang Xiang berkata pada Huo Yuan yang sudah kehabisan tenaga. Huo Yuan tidak membantah, tetapi hanya mendengus dingin. Zhou Chang baru saja mengingatkannya bahwa Zhang Xiang adalah seorang pendekar bela diri tingkat menengah ke-8, yang mana satu tingkat lebih tinggi darinya. Terlebih lagi, dia telah menghabiskan banyak kekuatan spiritual dan kekuatan fisik, jadi sama sekali tidak mungkin dia bisa memenangkan pertempuran ini. Namun, karena mekanisme permainannya, ia ingin menghabiskan kekuatan spiritual lawan sebanyak mungkin. Kalau begitu, aku juga tidak akan bersikap sopan. Mata Zhang Xiang berkedip. Ketiga rekan magangnya semuanya terluka dan dikalahkan oleh Huo Yuan, jadi dia datang untuk membalas dendam. Sekte Lietian, kita tidak boleh kehilangan muka lagi. Jika Anda siap, mari kita mulai. Kata sesepuh penjaga gunung di dekat situ. Desir. Sebelum kata-kata itu selesai diucapkan, sosok Zhang Xiang melesat dan melesat menuju Huo Yuan. Pada saat yang sama, pedang panjang di tangannya terhunus dengan suara dentang. Badan pedang itu berkilauan dengan cahaya yang mempesona di bawah sinar matahari. Itu sebenarnya senjata berkualitas tinggi yang tak ternilai harganya. Huo Yuan berlatih tinju dan menendang, yang membuatnya jauh lebih lemah daripada mereka yang menggunakan senjata. Lagi pula, senjata yang bagus dapat meningkatkan kekuatan-kekuatan spiritual. Wajah Huo Yuan sangat muram saat ini. Dia mencoba memblokirnya beberapa kali, tetapi ketika Zhang Xiang terbang di depannya, sosok Zhang Xiang tiba-tiba meninggalkan bayangan. Apa? Huo Yuan membelalakkan matanya. Saat dia bereaksi, dia merasakan nyeri pada perutnya. Ses. Pedang Zhang Xiang menusuk tubuh Huo Yuan dan menembusnya secara langsung. Seekor belalang sembah mencoba menghentikan kereta perang, ya. Zhang Xiang mendengus dingin, tiba-tiba menghunus pedangnya, lalu menusukkannya beberapa kali dalam sekejap, setiap gerakan menembus hingga tembus. Huo Yuan memuntahkan seteguk darah, matanya dipenuhi ketidakpercayaan. Alam Zhang Xiang hanya satu tingkat lebih tinggi darinya. Tidak mungkin dia terbunuh seketika, kan? Tetapi yang paling tidak dapat dipercayainya adalah kecepatan Zhang Xiang melampaui reaksinya. Sistem Super Devouring. Bab 82 Kekalahan berturut-turut. Apakah ini seni bela diri tingkat 9? Huo Yuan berpikir dalam hati, lalu dia menutup matanya dan kehilangan kesadaran. Jika tidak ada di atas ring, kamu pasti sudah mati. Zhang Xiang mendengus dingin. Kakak senior Huo. Melihat Huo Yuan jatuh di panggung, seluruh tempat heboh. Huo Yuan tertusuk beberapa pedang. Mungkinkah dia meninggal seketika? Mengapa tetua penjaga gunung tidak menghentikannya? Zhang Xiang menang. Penatua Soushan mengumumkan. Alasan mengapa dia tidak mengambil tindakan untuk menghentikannya adalah karena dia melihat tempat-tempat yang ditusuk Zhang Xiang bukanlah luka yang fatal, paling-paling luka serius. Selama dia dirawat dengan baik, hidupnya tidak akan terancam. Melihat hal itu, Ding Long dan Su Seng yang berada di bawah ring langsung melompat ke atas ring,
namun mereka tidak membawa obat penyembuh apapun, apalagi dihadapkan dengan lubang darah yang mengeluarkan banyak darah, mereka pun sedikit panik. Berikan ini pada kakak senior Huo. Pada saat ini, Ye Xuan tiba-tiba melompat dan melemparkan botol giok putih ke Ding Long. Itulah embun 100 bunga yang bernilai 1 poin devouring points. Ding Long tidak banyak memikirkannya. Dia langsung membantu Huo Yuan berdiri dan menuangkan embun 100 bunga ke dalam mulutnya. Dalam sekejap, jumlah pendarahan dari luka yang seperti pegas berkurang tajam. Betapa ajaibnya obat penyembuh. Ding Long dan dua orang lainnya terkejut, bahkan Zhang Xiang yang ada di samping mereka pun sama. Itu adalah pertama kalinya mereka melihat obat penyembuh yang begitu mujarab dan bekerja begitu cepat. Namun, sekarang bukan saatnya menanyakan pertanyaan ini. Su Seng buru-buru menggendong Huo Yuan turun, dan Penatua Baili juga bergegas mendekat dan mulai merawat Huo Yuan. Adapun Ding Long, dia tetap bertahan di atas ring. Metode yang digunakan oleh para murid Sekte Lietian memang kejam. Zhang Xiang, lawanmu di babak selanjutnya adalah aku. Ding Long, yang menduduki peringkat ketiga di Sekte Dalam, mendengus dingin. Jangan khawatir, nasibmu akan sama seperti dia. Zhang Xiang berkata, dan matanya tiba-tiba melirik dan jatuh pada Ye Xuan. Kau telah mengalahkan jenderal, mengapa kau menatapku? Jika kau ingin melawanku, kau harus memenangkan 3 pertandingan lagi. Tapi izinkan aku mengatakan ini terlebih dahulu. Jika kau melihatku, kau akan mati dengan menyedihkan. Ye Xuan menekan niat membunuh di dalam hatinya, berkata dengan dingin, dan berbalik untuk berjalan meninggalkan panggung. Jelaslah bahwa Zhang Xiang melampiaskan amarahnya pada Huo Yuan, yang membuat Ye Xuan sangat marah. Hanya dalam waktu 1 bulan, Zhang Xiang berhasil menerobos dari puncak seni bela diri tingkat ke-7 ke pertengahan seni bela diri tingkat ke-8. Bakatnya juga langka. Saat seorang pendekar masih muda, kecepatan terobosannya paling cepat karena meridiannya belum terbentuk, jadi wajar jika ia bisa menerobos 2 kali dalam sebulan. Namun, bagaimana mungkin Zhang Xiang berpikir bahwa Ye Xuan tidak lagi berada di level yang sama seperti sebelumnya? Jangan khawatir, aku akan mengalahkanmu dan membalas penghinaanku sebelumnya. Zhang Xiang berkata pada dirinya sendiri dan mundur ke belakang. Namun, tindakannya telah membangkitkan kemarahan publik di kalangan pengikut Sekte Liyun di sekitarnya. Saudara Ding, kalahkan dia dan balaskan dendam Saudara Huo. Kalahkan dia. Lumpuhkan saja Zhang Xiang. Itulah satu-satunya cara untuk melampiaskan kemarahan kita. Lumpuhkan dia. Seluruh penonton larut dalam teriakan. Zhang Xiang memandang sekelilingnya dengan ekspresi jijik. Menghancurkan dia. Saya ingin bertanya, berapa banyak murid yang hadir di sini yang dapat melakukan hal ini? Tetua penjaga gunung juga mendengar teriakan ini, tetapi dia tidak menganggapnya serius. Dia hanya berkata dengan tenang, mari kita mulai. Begitu dia selesai bicara, sosok Zhang Xiang dengan cepat melesat keluar lagi. Mendesis. 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 Dalam beberapa detik berikutnya, suara-suara renyah terus terdengar. Ketika semua orang bereaksi, mereka melihat Zhang Xiang telah muncul di depan Ding Long. Pedangnya telah menembus tubuh Ding Long. Pakaian yang terakhir sudah ternoda darah. Seperti Huo Yuan, dia ditikam oleh Zhang Xiang. Gurgel. Ding Long tidak dapat mempercayainya, tetapi rasa sakit hebat yang datang dari tubuhnya memaksanya untuk percaya bahwa jarak antara dirinya dan Zhang Xiang begitu besar. Obral kilat. Huo Yuan terbunuh seketika karena ia telah bertempur dalam 3 pertempuran, terluka, dan telah menghabiskan banyak tenaga fisik dan spiritualnya. Akan tetapi, Ding Long berada dalam kondisi puncaknya, namun ia langsung terbunuh oleh Zhang Xiang, yang cukup membuktikan bahwa kekuatan Zhang Xiang luar biasa. Zhang Xiang menang. Suara tetua penjaga gunung terdengar. Seluruh penonton terdiam. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Orang jelek ini benar-benar membunuh kakak senior Ding dalam sekejap. Bagaimana ini mungkin? Tak seorang pun mempercayainya, tetapi itulah faktanya. Ding Long digendong Su Seng, kemudian gurunya bergegas datang untuk mengobatinya. Namun, luka-lukanya sama dengan yang dialami Huo Yuan, dan dia mungkin harus terbaring di tempat tidur setidaknya selama sebulan untuk memulihkan diri. Kakak senior Su, saya rasa kamu sebaiknya tidak bermain di pertandingan berikutnya.
Pada saat ini, Ye Xuan tiba-tiba berkata kepada Su Seng. Tidak, aku ingin membalaskan dendam kakak senior Huo dan kakak muda Ding. Su Seng berkata dengan tegas. Tapi menurutku, Zhang Xiang menggunakan seni bela diri tingkat 9. Kecepatannya adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa ditandingi. Ye Xuan berkata sambil mengerutkan kening. Sebenarnya, Su Seng sudah menduga dalam hatinya bahwa pihak lain menggunakan seni bela diri tingkat 9, tetapi bagaimana dia bisa mundur di bawah pengawasan begitu banyak murid. Adik muda Ye, meskipun aku akan kalah, aku tidak bisa mundur. Terlebih lagi, aku bisa menghabiskan sebagian kekuatan spiritualnya untukmu. Aku bersedia membayar harga yang mahal untuk itu. Su Seng berkata dengan serius. Ye Xuan sangat tersentuh setelah mendengarkannya. Namun, apa yang baru saja diminum Huo Yuan dan Ding Long adalah embun 100 bunga yang ditukarkannya dengan poin telannya. Jika Su Seng juga ditusuk dengan 7 atau 8 lubang darah, dia juga akan membutuhkan 100 Flower Dew, yang akan memberinya 3 poin devouring. Lupakan saja, lupakan saja. Aku punya banyak poin sekarang, aku akan mendukungmu. Ye Xuan tidak menghentikannya. Bagaimanapun, di atas sana ada tetua yang menjaga gunung dan mengawasi, jadi Su Seng seharusnya tidak mengalami kecelakaan apapun. Su Seng akhirnya datang ke pengadilan. Hehe, ini dia orang lain yang tidak takut mati. Zhang Xiang mendengus dingin. Pertempuran dimulai. Seperti yang diharapkan, Su Seng tidak bertahan lama dan juga dikalahkan. Luka-lukanya sama persis dengan Huo Yuan dan Ding Long, tetapi nyawanya tidak dalam bahaya. Oh, aku membuang sebotol lagi embun 100 bunga. Ye Xuan merasa tidak berdaya. Su Seng terbawa suasana lagi, dan suasana di tempat itu menjadi sedikit tegang. Baru saja Huo Yuan meraih 3 kemenangan beruntun, dan kini Zhang Xiang pun meraih 3 kemenangan beruntun tanpa perlu bersusah payah. Namun, yang berikutnya adalah Guan Yulan. Para murid sangat yakin dengan kekuatan Guan Yulan, tetapi peluangnya untuk menang melawan Zhang Xiang diperkirakan kurang dari 10%. Zhang Xiang seburuk babi, dan kebanyakan orang bahkan tidak ingin melihatnya lagi. Tetapi jika dia diminta bertarung dengan Guan Yulan, Dewi Sekte Liu Yun, bagaimana jika dia terluka? Inti masalahnya adalah para murid ini tidak ingin melihat Guan Yulan ditikam hingga bersimbah darah oleh Zhang Xiang. Kakak senior Guan, mari kita akui kekalahan di babak ini. Seseorang segera berteriak, memberi isyarat kepada Guan Yulan untuk mengakui kekalahan. Guan. Yulan, Zhang Xiang bukan orang baik. Dia mungkin tidak akan menunjukkan belas kasihan kepadamu. Sebaiknya kamu tidak naik. Aku akan membalas dendam kakak senior Huo dan 2 orang lainnya. Ye Xuan berkata dengan sedikit khawatir. Tanpa diduga, Guan Yulan hanya menggelengkan kepalanya sedikit, menghunus pedangnya dan bersiap melangkah ke atas panggung. Sistem Super Devouring. Bab 83, Guan Yulan naik ke panggung. Beraninya kau mengabaikanku. Turun dari sini. Ye Xuan mencengkeram Guan Yulan dan menyeretnya kembali dengan kekuatan kasar. Saya juga seorang murid Sekte Liu Yun. Guan Yulan menatap Ye Xuan dan berkata perlahan. Kalimat ini juga tepat sasaran. Kompetisi ini terkait dengan reputasi Sekte Liu Yun. Selama bertahun-tahun, kedua sekte tersebut tidak pernah mengakui kekalahan dalam kompetisi mereka. Mungkinkah kali ini hubungan itu akan putus? Ye Xuan menatap wajah Guan Yulan dan ragu-ragu. Dia tidak ada hubungannya dengan Guan Yulan, dan dia tidak bisa menghentikan keputusannya. Tapi, dia kan laki-laki, mana mungkin dia membiarkan gadis terluka. Pada saat ini, wajah Zhang Xiang di lapangan berubah dan dia berteriak, Sekte Liu Yun, apakah kamu masih akan maju? Jika kamu tidak berani maju, akui saja kekalahanmu. Apa yang kamu lakukan dengan lamban? Zhang Xiang sedang dalam suasana hati yang buruk saat ini, karena Ye Xuan sebelumnya telah merebut tunangannya, menjadikannya seorang suami yang diselingkuhi, dan bahkan menghancurkan rencana ayahnya. Oleh karena itu, Zhang Xiang ingin membunuh Ye Xuan sejak lama, tetapi karena identitas Ye Xuan saat itu, dia tidak berani melakukannya. Hari ini, setelah melihat hubungan antara Ye Xuan dan Guan Yulan, dia menjadi semakin cemburu. Dia telah memutuskan untuk menyiksa Guan Yulan di atas ring. Istilah, lemah lembut dan penyayang, tidak cocok untuknya,
dia hanya ingin membalas penghinaan yang pernah diterimanya. Ye Xuan memandang Zhang Xiang melalui tubuh Guan Yulan dan membuat keputusan dalam hatinya. Baiklah, hati-hati. Ye Xuan mengingatkan. Dengan adanya Penatua Soushan, seorang master ilmu bela diri tingkat ke-10, di dekatnya, nyawa Guan Yulan tidak akan dalam bahaya. Terlebih lagi, ada obat penyembuhan yang lebih baik daripada embun 100 bunga dalam sistem melahap, jadi Guan Yulan masih relatif aman. Guan Yulan naik ke panggung dan seluruh penonton bersorak lagi. Beberapa murid di sekitar memuji Guan Yulan atas keberaniannya dan keberaniannya menghadapi bahaya, sementara yang lain berdoa untuk Guan Yulan. Hanya sedikit orang yang percaya bahwa Guan Yulan dapat mengalahkan Zhang Xiang. Begitu Guan Yulan masuk ke lapangan, Zhang Xiang di sisi lain mendengus dingin, "Gadis, jangan berpikir bahwa aku akan menunjukkan belas kasihan hanya karena kamu seorang wanita. Namun, aku akan memberimu kesempatan. Belum terlambat bagimu untuk turun sekarang. Silakan." Guan Yulan tidak banyak bicara, namun mengayunkan pedangnya dan mengambil posisi bertarung. "Baiklah, karena kamu ingin mati, aku akan mengabulkan keinginanmu." Tatapan mata yang tajam terpancar di mata Zhang Xiang. Setelah melihat Guan Yulan, dia punya ide dalam benaknya. Penatua Soushan juga menatap Guan Yulan dalam-dalam. Yang terakhir adalah putri angkat pemimpin Sekte Liyun. Jika dia terluka, dia akan kesulitan menjelaskannya kepada pemimpin. Jadi dia harus berhati-hati dalam situasi ini untuk mencegah kecelakaan. Mari kita mulai. Saat suara tetua penjaga gunung terdengar, Zhang Xiang bergegas keluar dalam sekejap. Para diaken, mentor, dan tetua Sekte Liyun semuanya menahan napas dan berkonsentrasi. Apakah mereka bisa menahan serangan putaran pertama Zhang Xiang adalah kuncinya. Namun, yang mengejutkan mereka, pendekatan Zhang Xiang kali ini agak berbeda dari sebelumnya. Dia tidak berencana untuk mengalahkan Guan Yulan saat itu juga, tetapi mempermalukannya. Zhang Xiang segera menyerbu ke arah Guan Yulan dan menikamnya pelan dengan pedangnya. Serangannya begitu cepat sehingga Guan Yulan tidak bisa bereaksi. Desir. Suara keras terdengar, tetapi Guan Yulan tidak terluka. Hanya pakaian putihnya yang tertusuk pedang. Wajah Guan Yulan dingin. Hanya setelah satu pertemuan, dia telah merasakan betapa kuatnya Zhang Xiang. Dia tidak mampu menahannya pada levelnya saat ini. Namun, ketika dia memikirkan keadaan menyedihkan yang dialami Huo Yuan dan dua orang lainnya, dia menjadi marah dan mengangkat tangannya untuk menyerang Zhang Xiang. Kau melebih-lebihkan kemampuanmu sendiri dan bahkan berani melakukan serangan balik. Zhang Xiang mendengus dalam hatinya dan menghindarinya dengan kilatan tubuhnya. Mendesis. Suara renyah lainnya terdengar. Pakaian Guan Yulan ditindik, memperlihatkan kulitnya yang putih dan lembut. Untungnya, itu hanya lengannya. Sekarang, Ye Xuan di antara hadirin mengerti apa yang akan dilakukan Zhang Xiang. Guan Yulan terluka parah dan kalah, itu masalah kecil, tapi kalau dia dicukur botak di muka umum, itu masalah besar. Sebagai orang yang terlibat, bagaimana mungkin Guan Yulan tidak mengetahui rencana Zhang Xiang? Akan tetapi dengan kekuatannya, dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Desir. Dalam sekejap mata, lengan Guan Yulan terekspos ke udara, dan lengan panjangnya berubah menjadi lengan pendek. Sial, pikiran Zhang Xiang begitu kotor. Sialan, beraninya dia berbuat begitu kepada kakak senior Guan, dia benar-benar biadab. Kakak senior Guan, akui kekalahanmu sekarang. Para murid yang berada di tribun sekitar tidak dapat menahannya lagi. Meski mereka masih menyimpan harapan dalam hati, namun akal sehat tetap mendominasi. Zhang Xiang juga mengerti bahwa jika dia menelanjangi Guan Yulan hari ini, itu pasti akan menimbulkan kemarahan publik. Tapi siapa dia? Seorang murid Sekte Lietian. Fan Yue, dia pernah memukul murid wakil ketua Sekte Liyun, Zhou Chang dengan sangat keras hingga meridiannya putus, tapi dia masih hidup dan sehat, bukan? Hehe, gadis kecil, beraninya kau mendekati Ye Xuan. Lihat aku menelanjangi tubuh bagian atasmu dulu dan memberikan semua orang di sini makanan pembuka. Mata Zhang Xiang berbinar, ia mengarahkan pedangnya dan langsung menghantam dada Guan Yulan. Tidak bagus. Wajah Guan Yulan tenggelam ke dasar. Dia tahu bahwa dia tidak dapat menghindari pedang itu. Jika rencana jahat Zhang Xiang berhasil,
dia akan kehilangan seluruh mukanya. Tetua yang menjaga gunung juga telah membuat persiapan. Namun, pada saat ini, dia tiba-tiba melihat sosok lain bergegas menuju Guan Yulan. Desir. Zhang Xiang menghunus pedangnya, namun meleset. Guan Yulan yang semula berdiri di depannya tiba-tiba berubah menjadi bayangan dan ditusuk olehnya, lalu menghilang. Tubuh asli Guan Yulan muncul di sisi lain. Apa? Tidak mungkin. Bagaimana dia bisa menghindari pedangku? Zhang Xiang terkejut. Dia hampir berhasil, jadi mengapa sesuatu yang tidak terduga terjadi dan dia tidak dapat mengerti? Dia berbalik dengan ngeri dan mendapati Guan Yulan sudah dalam pelukan seorang pria. Orang ini adalah Ye Xuan. Setelah menyadari niat Zhang Xiang, Ye Xuan sudah siap untuk mengambil tindakan. Saat itu, dia akhirnya tidak tahan lagi dan melanggar peraturan untuk naik panggung demi menyelamatkan Guan Yulan. Ye Xuan, apa yang sedang kamu lakukan? Zhang Xiang bertanya dengan ngeri. Pada saat ini, dia sedang berada di tengah-tengah kompetisi, dan Ye Xuan tiba-tiba naik ke panggung, yang jelas merupakan pelanggaran aturan. Pada saat yang sama, Li Haodang di tribun timur juga mengubah ekspresinya dan berteriak, Master Sekte Zhou, apa yang terjadi? Anak ini masih berani bertindak. Zhou Chang berkata dalam hatinya, lalu berteriak keras, dalam permainan ini, Sekte Liu Yunku mengaku kalah. Wajah Zhou Chang tidak begitu baik sekarang, karena Guan Yulan adalah putri angkat pemimpin Sekte Liu Yun dan memiliki identitas yang sangat istimewa. Jadi meskipun Ye Xuan tidak mengambil tindakan, Tetua Soushan akan mengambil tindakan, dan hasilnya akan sama saja tidak peduli siapa yang mengambil tindakan. Menyerah. Saat suara Zhou Chang sampai ke telinga semua orang, mereka gemetar. Sistem Super Devouring. Bab 84, Pembunuhan Instan. Kedua sekte tersebut telah berkompetisi lebih dari selusin kali, tetapi tidak pernah ada situasi mengakui kekalahan. Kali ini, ketika Zhou Chang meneriakkan tanda menyerahnya, banyak orang terkejut. Anda tahu, bahkan ketika murid Zhou Chang dipukuli oleh Fan Yue dan meridiannya hancur, Zhou Chang tidak mengakui kekalahan. Karena kamu sudah mengaku kalah, mari kita lupakan saja. Li Haodang mendengus dingin dan tidak melanjutkan masalah itu. Dia juga tahu identitas khusus Guan Yulan. Dia benar-benar takut Tetua Soushan tidak akan mampu bereaksi tepat waktu dan Zhang Xiang akan berhasil. Maka masalahnya akan menjadi masalah besar. Lagi pula, Sekte Liu Yun juga memiliki pemimpin sekte yang berada di alam roh sejati. Setelah suara Zhou Chang berakhir, semua orang yang hadir menghela napas lega. Namun, perhatian mereka langsung tertuju pada masalah lain. Kecepatannya sangat cepat. Kecepatan Ye Xuan bahkan lebih cepat dari Zhang Xiang. Ternyata dia sangat kuat. Ada harapan, ada harapan. Ye Xuan pasti bisa mengalahkan pria jelek ini. Bukankah dia memakai narkoba? Mengapa dia begitu kuat? Seseorang bertanya. Pada saat ini, seorang tetua di dekatnya menjelaskan, mengonsumsi ramuan untuk meningkatkan tingkat kemampuan secara paksa justru berbahaya daripada bermanfaat bagi orang dengan bakat yang buruk. Tetapi para jenius sejati dapat memiliki kemampuan pemurnian yang luar biasa, dan ramuan hanya memiliki sedikit pengaruh pada mereka. Penatua ini adalah penatua Baili yang baru saja mengirim Huo Yuan ke bawah untuk dirawat. Setelah mendengar apa yang dikatakannya, para pengikutnya tiba-tiba menyadari. Jadi, Ye Xuan yang selama ini mereka anggap pecundang, ternyata seorang jenius. Tapi itu bukan salah mereka. Lagi pula, bahkan Tetua Soushan pun membuat kesalahan dalam penilaiannya, karena orang jenius seperti itu hanya ada satu di antara sejuta. Di atas ring. Berkat penyisipan paksa Ye Xuan, Guan Yulan terselamatkan, dan amarah Zhang Xiang pun langsung memuncak. Dia hampir berhasil. Hanya dengan satu pedang, dia bisa menghancurkan semua pakaian Guan Yulan, tapi sayangnya. Meskipun dia telah mengumpulkan banyak kebencian, Zhang Xiang tidak banyak bicara. Lagi pula, Li Haodang tidak mengejarnya. Kamu beruntung. Zhang Xiang berkata dan melangkah mundur. Setelah apa yang terjadi tadi, dia tidak berani lagi meremehkan Ye Xuan. Ternyata di bulan ini, kekuatan Ye Xuan juga telah meningkat pesat. Kecepatan Ye Xuan barusan benar-benar membuatnya takut. Namun, dia datang ke sini kali ini untuk membalas apa yang terjadi hari itu, jadi bagaimana dia bisa mundur?
Kamu turun duluan, aku akan mengurusnya. Ye Xuan melepaskan tangannya dari pinggang Guan Yulan dan berkata perlahan. Baiklah, hati-hati. Wajah Guan Yulan memerah, dan dia menanggapi dengan lembut sebelum berlari ke dasar ring. Dia juga sangat yakin dengan kekuatan Ye Xuan. Setelah misi Gunung Air Hitam yang terakhir, dia berhasil menembus satu alam, tetapi Ye Xuan berhasil menembusnya 2 kali. Terlebih lagi, saat dia memberikan poin, Ye Xuan sudah berada di puncak seni bela diri tingkat ke-8, dan hanya selangkah lagi untuk menerobos ke seni bela diri tingkat ke-9. Kekuatan seperti itu sudah cukup untuk menghajar Zhang Xiang yang berada di tingkat ke-8 ilmu bela diri itu hingga babak belur. Akhirnya giliranmu. Hari ini aku akan membalas dendam dan menghancurkan meridianmu. Setelah itu aku akan berurusan dengan keluarga Sue dan keluarga Yemu. Jangan khawatir, aku akan mengurus wanita-wanitamu satu persatu. Zhang Xiang menatap Ye Xuan dengan wajah garang. Jangan tidak sabar. Aku akan menghajarmu habis-habisan sampai kau tidak bisa mengaku kalah. Ye Xuan menjawab dengan dingin. Terakhir kali di kota Wanjin, dia hanya memberi Zhang Xiang pelajaran, namun kali ini, dia berniat membunuhnya. Zhang Xiang benar-benar sombong, dan metodenya sangat kejam. Ye Xuan harus memberitahu dia bahwa ada beberapa orang yang tidak bisa dia sentuh. Sungguh nada yang hebat. Hari ini aku akan datang untuk merasakan kekuatan murid-murid wakil pemimpin Sekte Liyun. Setelah berkata demikian, Zhang Xiang benar-benar menyerbu ke arah Ye Xuan sambil menghunus pedang di tangan. Dia menyerang sebelum sesepuh penjaga gunung memanggilnya untuk memulai, namun yang pertama tidak menghentikannya dan hanya melangkah mundur tanpa suara. Dia melihat Ye Xuan sudah siap, dan dia bisa merasakan aura pembunuh. Desir. Desir. Saat Zhang Xiang bergerak, Ye Xuan juga bergerak. Kedua sosok itu berjalan menuju satu sama lain dengan kecepatan yang sangat cepat. Tidak banyak orang yang hadir dapat melihat pergerakan mereka dengan jelas. Mereka hanya dapat melihat serangkaian bayangan sisa. Ayo, kalahkan Zhang Xiang. Saudara Ye, pukul dia dan beritahu dia wilayah siapa ini. Hancurkan meridiannya. Seluruh tempat latihan bela diri tiba-tiba dipenuhi dengan keributan, dan semua orang mendukung Ye Xuan. Perilaku Zhang Xiang sebelumnya terlalu kasar, sehingga menimbulkan kemarahan publik. Meskipun Zhang Xiang juga berhasil menerobos 2 kali dalam sebulan, Ye Xuan tidak berada pada level yang sama seperti sebulan yang lalu. Pada saat ini, dia berada di puncak seni bela diri tingkat ke-8, satu tingkat lebih tinggi dari Zhang Xiang. Terlebih lagi, dengan garis keturunan semua binatang buas dan garis keturunan macan tutul pemburu angin, selama dia menggunakan seni bela diri tingkat 7 langkah Netherworld, dia dapat mengejar Zhang Xiang yang menggunakan seni bela diri tingkat 9 langkah Netherworld. Jika dia menggunakan gerakan tubuh Tianhuan seni bela diri tingkat 9, dia bisa membunuh Zhang Xiang dalam sekejap. Namun, Zhang Xiang begitu sombong hingga ia melukai Huo Yuan dan 3 orang lainnya, serta hampir menghancurkan pakaian Guan Yulan. Bagaimana bisa Ye Xuan membiarkan Zhang Xiang kalah begitu mudah? Ledakan. Kedua sosok itu bersentuhan satu sama lain dalam sekejap, dan sekejap kemudian, suara teredam yang keras terdengar. Kedua sosok di atas ring tiba-tiba berhenti, dan tinju Ye Xuan telah mengenai perut Zhang Xiang. Seluruh tempat tiba-tiba menjadi sunyi. Obral kilat. Tidak, belum. Zhang Xiang masih bisa bergerak. Mati. Zhang Xiang terkena pukulan itu dan perutnya bergejolak, namun dia tetap menusuk dengan pedang. Namun, pada jarak sedekat itu, mustahil untuk melukai Ye Xuan. Sudah kubilang, aku akan menghajarmu sekeras-kerasnya sampai kau tidak bisa berkata mengaku kalah. Suara dingin Ye Xuan tiba-tiba terdengar di telinga Zhang Xiang. Tak lama kemudian, korban merasakan sakit di tenggorokannya dan seluruh kepalanya terasa seperti dihantam batu. Retakan. Dengan suara keras, tubuh Zhang Xiang terlempar mendatar, dan genangan darah pun melayang di udara. Ye Xuan memukul tenggorokannya dan dia merasakan sakit yang amat sangat hingga dia tidak dapat berbicara. Lega rasanya kalau Ye Xuan menunjukkan belas kasihan, kalau tidak, pukulan ini sudah cukup untuk mematahkan tenggorokannya. Desir. Tanpa menunggu Zhang Xiang bereaksi, Ye Xuan bergegas keluar lagi. Kali ini dia tidak menggunakan tinjunya, melainkan teknik jari. Seni bela diri tingkat 8, jari surgawi.
Dalam sekejap, tangan Ye Xuan melesat secepat senapan mesin, dan setiap kali mendarat di Zhang Xiang, dia akan merintih kesakitan. Jari Tianchan ini adalah seni bela diri dari Sekte Liu Yun. Meskipun tidak terlalu kuat, seni bela diri ini sangat istimewa dan mengandung beberapa hal lain. Seni bela diri ini diciptakan oleh Zhou Chang, wakil pemimpin Sekte Liu Yun, dan secara khusus digunakan untuk menyiksa lawan. Seni bela diri ini secara khusus menyerang area di mana saraf nyeri terkonsentrasi secara padat, menyerang tubuh dan pikiran musuh di saat yang bersamaan. Sistem Super Devouring. Bab 85 Kematian. 6. 18. 36. 54. 72. Ada 72 jari di jari Tianchan, yang sesuai dengan 72 bagian tubuh manusia. Tak satu pun dari 72 posisi ini yang fatal, namun dapat menyebabkan nyeri parah pada orang. Secara umum, prajurit dapat bertahan hingga 36 jari, tetapi tidak banyak yang dapat bertahan hingga 54 jari. Sangat jarang menemukan seseorang yang dapat menahan serangan 72 jari saat masih sadar, dan Zhang Xiang adalah salah satunya. Aku tidak menyangka keinginanmu begitu kuat. Aku akan melakukannya lagi. Melihat Zhang Xiang berdiri tak stabil namun tidak pingsan, tatapan mata Ye Xuan terfokus, sosoknya berkelebat, dan dia kembali menggunakan jari kaleng surgawi pada Zhang Xiang. Zhang Xiang merasakan sakit luar biasa. Dia ingin berteriak, tetapi tenggorokannya terluka, jadi dia tidak bisa berteriak sama sekali dan hanya bisa merintih. Wow! Wow! Jika tatapan Zhang Xiang bisa membunuh, Ye Xuan pasti sudah mati 100 kali, tapi tatapan tidak bisa membunuh. Apakah kamu masih pusing? Keluar dari sini. Tekad Zhang Xiang juga mengejutkan Ye Xuan, tetapi Ye Xuan juga mengerti bahwa Zhang Xiang mampu bertahan sampai sekarang mungkin karena kebenciannya terlalu dalam. Ye Xuan tidak merasa puas, jadi dia menggunakan teknik jari surgawi di tempat yang sama lagi. Kali ini, sudah yang ketiga kalinya. Zhang Xiang menahan rasa sakit dan menikam dengan ganas ke arah bayangan Ye Xuan, namun tak satu pun pedangnya mengenainya, semuanya sia-sia. Dia sangat marah. Setelah yang ketiga kalinya, dia masih berdiri di atas ring, tanpa terjatuh. Seluruh tubuhnya telah tertembak ke dalam saringan oleh kekuatan jari-jarinya, pakaiannya telah diwarnai merah, dan bau darah yang kuat menyebar, tampak sangat menyedihkan. Aku terlalu malas untuk mengalahkanmu, keluar dari sini. Ye Xuan tiba-tiba teringat bahwa Zhang Xiang hanyalah orang keempat dari Sekte Lietian, dan akan ada lawan yang lebih kuat yang menunggunya selanjutnya, jadi dia harus menyimpan sejumlah kekuatan spiritual untuk menghindari kecelakaan. Ledakan. Dia menendang dan memukul perut Zhang Xiang. Yang terakhir memiliki beberapa luka di perutnya. Setelah ditendang seperti ini, darah menyembur keluar seperti air mancur. Celepuk. Setelah Zhang Xiang menggambar parabola di udara, dia jatuh ke tanah, dan pedang panjang itu jatuh di sampingnya. Meskipun dia telah berlatih keterampilan fisik tingkat 9, dia hanya bisa menggunakannya untuk menekan Huo Yuan dan yang lainnya. Menghadapi Ye Xuan, dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Jika bukan karena cincin itu, kau pasti sudah mati. Ye Xuan mendengus dalam hatinya dan perlahan berjalan menuju Zhang Xiang. Dia tidak ingin memukulnya lagi, tetapi ingin terjatuh. Meskipun jari Tianchan tidak fatal, ada beberapa tempat di atasnya yang sangat penting bagi seorang seniman bela diri. Zhang Xiang terkena jari Tianchan 3 kali dan beberapa meridiannya terputus. Saya khawatir dia akan mendapat banyak masalah dalam praktiknya di masa mendatang. Kamu Xuan menang. Penatua Soushan segera mengumumkan sambil melihat Zhang Xiang yang tergeletak di tanah, berdarah dan mengerang. Langkah Ye Xuan tidak cepat atau lambat. Ketika dia melewati Zhang Xiang, dia juga mengatakan sesuatu dengan pelan. Meskipun Zhang Xiang tidak dapat berbicara, dia dapat mendengarnya. Ketika dia mendengar ini, ekspresinya langsung berubah dan niat membunuh muncul di matanya. Ye Xuan perlahan-lahan berjalan menjauh, dan pada saat ini, Zhang Xiang mengumpulkan seluruh kekuatannya untuk memanjat, mengambil pedang panjang yang jatuh di samping, dan bergegas menuju Ye Xuan. Pedang panjang itu dipenuhi dengan kekuatan spiritual yang besar. Dengan pedang ini, dia menusuk Ye Xuan tepat di jantungnya. Jika kena, bahkan Ye Xuan akan mati di tempat. Hati-hati.
Guan Yulan menatap Zhang Xiang yang tiba-tiba naik ke belakang Ye Xuan dan berteriak tergesa-gesa. Tidak hanya itu, semua murid yang ada di tempat itu pun berdiri dan berteriak, dan kedua kata itu bergema di seluruh tempat latihan. Hati-hati. Akan tetapi, sebelum kedua kata itu diucapkan, sebuah sosok terbang keluar dan mendarat di tepi ring. Tepatnya, itu ada di depan Fan Yue, kartu truf Sekte Lietian. Sosok itu tak lain dan tak bukan adalah Zhang Xiang. Namun, pada saat ini, matanya terbuka lebar, ekspresinya kaku, dan sebuah lubang besar telah meledak di dada kirinya. Zhang Xiang, mati. Seluruh tempat menjadi sunyi senyap, keheningan yang mematikan. Cedera tidak dapat dihindari dalam perbandingan kedua kasus ini, tetapi ini merupakan kematian yang pertama. Fan Yue dari Sekte Lietian menyentuh darah di pipinya, maju beberapa langkah, memeriksa lukanya, lalu menggelengkan kepalanya. Kau bodoh sekali. Kau jatuh ke dalam perangkap lawan. Setelah mengatakan itu, Fan Yue tersenyum pada Ye Xuan. Dia bisa menghancurkan hati seseorang menjadi berkeping-keping hanya dengan satu pukulan. Ye Xuan cukup bagus untuk menjadi lawannya. Dia tidak terlalu tertarik dengan kompetisi ini, jadi dia hanya mengistirahatkan matanya di bawah ring, tetapi sekarang dia tertarik. Kakak senior Zhang. Tubuh Zhang Xiang tergeletak tenang di tepi ring, dan tiga orang lainnya dari Sekte Lietian segera bergegas mendekat. Li Haodang dan para tetua Sekte Lietian di tribun timur juga berdiri bersama. Tidak hanya itu, hal yang sama berlaku untuk Zhou Chang dan lainnya. Adegan ini terjadi begitu cepat, bahkan mereka pun terkejut. Siapa yang mengira bahwa setelah mengumumkan kemenangan Ye Xuan, Zhang Xiang tiba-tiba akan menyerangnya dengan pedang. Bajingan kecil, aku ingin kau membayarnya dengan nyawamu. Tiba-tiba, sesosok tubuh melesat keluar dari belakang Li Haodang, melompat langsung dari tribun setinggi 10 meter, lalu dengan cepat menyerbu ke arah Ye Xuan. Dia adalah guru Zhang Xiang, Hu Sun. Saat Zhang Xiang meninggal, Zhou Chang tahu bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi, tetapi masih ada seorang master dari Sekte Li Yun di atas panggung, jadi dia segera berteriak, "Tetua Soushan, hentikan dia." Hu Sun melihat muridnya telah tewas, jadi tentu saja dia ingin Ye Xuan membayarnya dengan nyawanya, tetapi pada saat ini, Tetua Soushan tiba-tiba bergegas keluar dan mengulurkan tangan kanannya yang kering. Ledakan. Meskipun Hu Sun juga berada di tingkat ke-10 seni bela diri, dia masih satu tingkat lebih lemah dari Tetua Soushan, yang berada di puncak tingkat ke-10 seni bela diri. Sehingga ia langsung terdorong mundur beberapa langkah oleh telapak tangan tersebut. Minggir. Wajah Hu Sun menjadi gelap saat dia melihat lelaki tua kurus itu. Dia juga tahu bahwa lelaki tua ini adalah Master Sekte Li Yun, yang kedua setelah Master Sekte dan Wakil Master Sekte. Tuan, apa yang ingin Anda lakukan? Penatua Soushan menatap Hu Sun dengan mata tuanya dan bertanya perlahan. Tentu saja, aku akan membunuh bocah itu dan membalaskan dendam muridku. Hu Sun menjawab sambil menggertakkan gigi. Itu tidak akan berhasil. Penatua Soushan tidak membuang kata-kata dan langsung menolak. Kalau begitu, datanglah dan cobalah. Mereka mulai bertengkar segera setelah mereka tidak sependapat. Dalam sekejap, Hu Sun mulai menyerang sesepuh yang menjaga gunung dengan panik. Namun, saat ini, di tribun timur, beberapa tetua Sekte Lietian juga sedang menunggu instruksi Li Haodang. Kedua sekte tersebut tengah bersaing, dan ketika fenomena kematian terjadi untuk pertama kalinya, apa yang harus dilakukan tergantung pada wakil pemimpin Sekte Li Haodang. Master Sekte Zhou, kau benar-benar berani membunuh murid-muridku dari Sekte Lietian. Bagaimanapun, Li Haodang adalah wakil ketua sekte, dengan status yang luar biasa, jadi dia tetap bersikap rasional. Zhou Chang mendengus dingin, Master Sekte Li, Anda baru saja melihatnya dengan jelas. Zhang Xianglah yang menyerang murid saya terlebih dahulu. Murid saya secara tidak sengaja menyerang terlalu keras. Jika murid saya tidak bereaksi tepat waktu, dia pasti sudah mati.